Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Desmanto dari kelas 12 IPS 4, nomor absen 19. Di sini, saya akan menjelaskan tentang revolusi hijau. Revolusi hijau, penerapan revolusi hijau di Indonesia. Pelaksanaan revolusi hijau secara serius terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru. Program tersebut digunakan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan produksi pangan, terutama beras. Hal itu dibuktikan dengan Indonesia mampu mencapai swasembada beras sehingga mendapat penghargaan dari FAO pada tahun 1984. Adapun upaya untuk mencapai swasembada beras melalui program bimbingan massal atau BIMAS untuk meningkatkan produksi beras. Program intensifikasi massal atau INMAS yang merupakan kelanjutan dari BIMAS. Program intensifikasi khusus atau INSUS yang merupakan upaya peningkatan produksi per unit. Program supra intensifikasi khusus atau supra INSUS yang dapat meningkatkan swasembada beras. Program-program tersebut dikembangkan melalui intensifikasi pertanian, ekstensifikasi pertanian, diversifikasi pertanian, dan rehabilitasi pertanian. Kemudian, intensifikasi pertanian, upaya untuk meningkatkan hasil pertanian di Indonesia, dikenal dengan nama Panca Usaha Tani dan Sabta Usaha Tani. Panca Usaha Tani meliputi pemilihan bibit unggul, pengelolaan lahan, pengaturan irigasi, pemupukan, serta pemberantasan hama dan bibit penyakit. Sabta Usaha Tani merupakan gabungan dari Panca Usaha Tani ditambah dengan kegiatan pasca panen dan pemasaran yang baik. Yang kedua yaitu ekstensifikasi pertanian, yaitu memperluas lahan yang dapat ditanami dengan pemupukan lahan baru, misalnya mengubah lahan tandus menjadi lahan yang dapat ditanami, membuka hutan, dan sebagainya. Di dalam ekstensifikasi pertanian ini dilakukan di daerah yang luas tetapi penduduknya masih jarang seperti Kalimantan, Sumatera, dan Papua. Yang ketiga, diversifikasi pertanian, yaitu usaha penganekaragaman jenis usaha atau tanaman pertanian untuk menghindari ketergantungan pada salah satu hasil pertanian. Di dalam diversifikasi pertanian, yaitu dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, memperbanyak jenis kegiatan pertanian. Yang kedua, memperbanyak jenis tanaman pada suatu lahan. Yang keempat, yaitu mekanisasi pertanian. Mekanisasi pertanian merupakan usaha meningkatkan hasil-hasil pertanian dengan menggunakan mesin-mesin pertanian yang modern. Kemudian yang kelima yaitu rehabilitasi pertanian. Rehabilitasi pertanian merupakan usaha pemulihan produktivitas sumber daya pertanian yang kritis, yang membahayakan lingkungan dengan maksud untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di daerah tersebut. Kemudian, dampak dari kegiatan revolusi hijau yang ada di Indonesia yaitu yang pertama dampak positif. 1. Ditemukannya bibit unggul. 2. Masalah kekurangan pangan dapat teratasi secara baik. 3. Produksi yang semula terbatas sekarang dapat ditingkatkan hasilnya. Kemudian dampak negatif. Yang pertama, sistem bagi hasil mulai digeser dengan sistem upah. Yang kedua, akibat efisiensi kesempatan kerja di pedesaan berkurang. Ketiga, pengaruh ekonomi uang di dalam berbagai hubungan sosial di pedesaan makin kuat. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.